Sebelum saya akan lanjutkan dialognya, kita juga ada informasi mengenai lembaga survei lain, Algoritma Research and Consulting, yang merilis hasil survei terbarunya terkait dengan Pilpres 2024. Hasilnya Ganjar Pranowo masih menjadi kandidat capres terkuat dibandingkan dengan tokoh lain dengan perolehan 29,3%. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengungkapkan terdapat 3 nama kandidat capres 2024 yang masih konsisten menempati posisi elektoral tertinggi. Di posisi teratas ditempati Ganjar Pranowo dengan 29,3%, disusul Prabowo Subianto dengan 24,6% dan Anies Baswedan 16,9%. Sementara untuk kandidat cawapres, posisi 3 teratas ditempati oleh Sandiaga Uno 11,3%, Erick Thohir 10,3%, Mahfud MD 8,8%. Aditya menyebut faktor ekonomi menjadi pertimbangan mendasar bagi responden untuk memilih calon pemimpinnya dibandingkan isu polarisasi. Ia meyakini bahwa polarisasi masyarakat yang selama ini menjadi kekhawatiran tidak akan terjadi pada Pilpres 2024. Menurutnya tingginya harapan masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi harus dijawab dengan program yang nyata baik dari sisi partai politik maupun capres dan juga cawapres. Ya, saya akan lanjutkan tadi terputus di Mas Edi Suparno, Sekjen dari Partai PAN. Saya langsung senyum-senyum ini Mas Edi karena mungkin jawabnya agak berat mungkin. Gimana ini setelah surveinya SMRC kan menempatkan Pak Erick Thohir ini condongnya lebih ke Pak Ganjar Pranowo dong. Artinya memang akan fokus di sana saja sekarang ini PAN atau bagaimana? Ya, kita dalam pertemuan dengan Pak Prabowo di bulan Ramadan sudah kita sampaikan bahwa kita ingin mendorong Pak Erick Thohir menjadi pendampingnya Pak Prabowo di Pilpres 2024. Dalam pertemuan dengan Pak Ganjar, dengan Ibu Megawati di kantor PDIP beberapa waktu yang lalu, kita juga melakukan hal yang sama. Kita sampaikan keinginan kita untuk menyandingkan Pak Erick Thohir bersama-sama dengan Pak Ganjar. Dan seminggu kemudian setelah itu kita kedatangan tamu pimpinan Gerindra di kantor DPP PAN, kita menyampaikan hal yang sama lagi, menguatkan pernyataan sebelumnya. Jadi bagi kami merasa bahwa Pak Erick Thohir itu unik dalam artian bahwa bersama-sama dengan Pak Ganjar maupun bersama-sama dengan Pak Prabowo, beliau itu akan menambah nilai, akan ada added value yang signifikan. Karena beliau sebagai satu yang tadi saya sebutkan sebagai troubleshooter yang berhasil, kedua juga beliau ini bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Karena saat ini Pak Erick kan masih belum berpartai. Dan beliau dikenal sebagai pengusaha yang sukses, sehingga dari aspek perekonomian beliau bisa menambah masukan kepada Pak Prabowo maupun Pak Ganjar yang notabene kan memiliki latar belakang non ekonomi, non usaha gitu. Jadi saya kira pada siapapun di antara dua itu, saya kira beliau akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu ya kita masih tetap berharap bahwa salah satu di antara mereka berdua akan siap untuk menyanding Pak Erick Thohir. Harapannya terbesar kemana? Saya kira ini proses politik kan. Kalau proses politik kan tentu kita harus lakukan lobby, diskusi, dialog lebih lanjut. Dan ini tentu tidak hanya tergantung kepada PAN saja, tetapi siapapun kita harus bicarakan juga dengan partai lain, termasuk misalnya kalau dengan Pak Ganjar, tentu PDIP dan mungkin koalisi PDIP lainnya seperti P3 dan Perindo. Kalau dengan Pak Prabowo, ya tentu juga dengan teman-teman lainnya seperti PKB yang sudah berada dalam satu koalisi dengan Gerindra. Jadi ini saya kira masih merupakan suatu diskusi yang berjalan. Oke, saya ke Mas Haidiman, berarti dengan temuan survei ini, rilis ini, nama Pak Erick Thohir memang lebih bisa memenangkan pertarungan dengan Pak Ganjar, atau yang tadi juga dikatakan oleh Mas Edi bahwa Pak Erick Thohir ini value-nya bisa diterima di mana-mana, termasuk ke Pak Prabowo Subianto? Oke, kalau dari survei, dari data yang tadi kami kemukakan itu adalah data yang kita tanya ke publik siapa yang paling baik untuk mendampingi. Pertanyaan selanjutnya, apakah nama-nama ini bisa mengangkat suara Pak Ganjar atau tidak? Sebenarnya di dalam survei-survei SMRC kita tidak menemukan satu tokoh yang benar-benar bisa mengangkat suara capres-capres yang ada. Jadi kekuatan capres itu ada pada dirinya sendiri, bukan pada tokoh lain. Nah, karena itu kemudian pertimbangan tentang memilih cawapres sebenarnya mungkin bukan hanya soal elektabilitas, bukan hanya soal apakah itu akan mengangkat suaranya atau tidak, tetapi hal-hal lain, misalnya soal profesionalitas, soal kinerja dan seterusnya. Kemudian juga mungkin soal logistik, atau juga setidaknya tokoh-tokoh ini tidak menurunkan suara capres. Karena kita juga menemukan ada juga tokoh ketika dia dipasangkan dengan satu tokoh dia bisa menurunkan suara capres tertentu. Setidaknya itu yang bisa dilihat. Apakah calon ini
kalaupun dia tidak menaikkan, setidaknya dia tidak menurunkan suara. Oke, nah kalau kita bicara Pak Erick Thohir, kemudian lebih condong ke Pak Ganjar dari temuan surveinya atau penelitian dari SMRC dibanding dengan Pak Prabowo Subianto? Kalau kita lihat dengan menggunakan pertanyaan yang sama, kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo Subianto, di Pak Prabowo tokoh-tokoh itu relatif atau pilihan publik itu relatif merata di antara sejumlah tokoh. Ada Pak Erick di sana, ada Sandiaga Uno, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, juga AHY, itu mendapatkan dukungan publik atau dipersepsi oleh publik paling baik untuk mendampingi Prabowo dengan proporsi suara yang hampir sama, sekitar 10-13%. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada tokoh yang lebih menonjol dibanding yang lain pada Pak Prabowo. Sementara pada Pak Ganjar ada, yaitu Pak Erick dengan Pak Sandiaga Uno. Oke, cukup menarik ya. Bang Usman, bagaimana? Artinya dari PAN sendiri tentu masih ada keinginan untuk mencalonkan Pak Erick dengan Pak Ganjar yang kemudian nanti bisa masuk dalam koalisi. Sekarang kan belum ya, ini baru berdua nih yang berkoalisi. Saya nggak tahu nanti Indiannya apakah gabung juga atau enggak. Lah, sikap P3 sekali lagi bagaimana? Tentu semua partai punya nama, tapi kan ujung-ujungnya nanti bagaimana kesepakatan politik? Ya, kita P3 kan sebelumnya bersama KIB. Di sana ada PAN, ada Golkar. Ya. Dukungan dari P3 sudah firm kepada Pak Sandiaga Uno untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Oleh karenanya, lobby tetap kita bangun. Oke, lobby tetap dibangun ya? Ya, lobby tetap kita bangun agar KIB ini bergabung ke sini. Pilihannya tetap pada P3 itu kita ingin Pak Sandiaga Uno mendampingi Mas Ganjar. Tapi ada nama Pak Erick di situ. Oleh karenanya, barangkali dari P3, dari ketua umum itu memang kita tetap mau berjuang untuk Pak Sandi sesuai dengan hasil Rapimnas. Tapi tentunya semuanya kita kembalikan kepada Bu Mega sebagai pemegang kuasaan di PDI Perjuangan untuk menetapkan kira-kira yang terbaik siapa. Tapi dari jadi P3 tentu masih mau bahwa PAN itu bergabung ya ke dalam koalisi Anda yang dengan PDI Perjuangan sekarang. Harapan seperti itu, karena tujuan kita di awal membangun KIB itu kan bagaimana kita membangun bangsa bersama-sama. Itu yang poin yang meskipun PAN bawa nama Pak Erick Thohir loh, Bang Usman. Ya, Erick Thohir itu dulu sebelum dibawa oleh PAN sering mampir juga ke P3. Sudah mampir ke P3, kita dialog, kita diskusi. Lalu pada akhirnya ya para ulama, para kiai, para pendukung P3, masyarakat lebih memilih kira-kira udahlah Pak Sandi. Oleh karenanya kita putuskan dalam Rapimnas seperti itu. Oke, jadi masih ada keinginan romantisme KIB dibawa ke koalisi dengan PDI Perjuangan, Mas Edi, meskipun punya masing-masing punya nama, gimana? Ya, kita di KIB kan sampai saat ini masih menyatakan diri sebagai sebuah koalisi. Meskipun pilihan politik P3 sudah berada bersama-sama PDIP dan Pak Ganjar, kan KIB yang lainnya kami bersama-sama dengan Golkar kan masih belum memutuskan. Jadi kalau memang harapannya bahwa KIB tetap akan menjadi solid dan berada di salah satu capres, tentu kemungkinan itu masih ada. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa suatu ketika KIB ya kita bersalaman bahwa kita tetap bersahabat, tetapi mungkin pilihan politiknya berbeda. Itu juga ada kemungkinan. Pada akhirnya ya kita nanti akan memilih sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masing-masing partai dan konstituennya, dan kira-kira membawa dampak positif terhadap elektoral partai tersebut. Itu juga menjadi satu pertimbangan bagi kita. Oke, Kang Ferry, semakin banyak nama tentu yang dianggap bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, juga makin banyak juga mungkin partai yang bisa untuk bergabung. Apakah kemudian Partai Perindo juga cukup menerima bahwa kerjasama ini semakin besar, meskipun konsekuensinya akan semakin banyak nama dan mungkin nanti akan semakin rumit lagi nih kalkulasinya seperti apa? Ya, saya pikir ini satu kondisi yang harus kita terima bahwa ketika banyak partai yang bergabung atau banyak kerjasama politik yang memang dilakukan, ini kan satu upaya untuk bagaimana kita membangun bangsa. Dan tujuan kita ke depan adalah continuity kan, bagaimana kesinambungan dari pemerintahan Pak Jokowi saat ini kan seperti itu. Seperti halnya tadi PKB, P3 dan juga PAN ini juga sedang melakukan berbagai upaya-upaya yang ada. Tapi yang pasti bahwa ketika misalnya kami pun, baik itu PAN ataupun P3 ataupun kami dari Perindo itu mengajukan nama, itu kan bukan berarti ini selesai, kan tidak seperti itu. Ini proses-proses politik, proses dialog, kita menawarkan sebuah gagasan, ada track record yang memang ada. Tadi yang disampaikan oleh SMRC kan terkait dengan bagaimana kesukaan masyarakat. Itu kan harus dibaca seperti itu. Ini belum pada konteks yang tadi saya sampaikan di awal, soal elektabilitas, bagaimana masyarakat memilih. Bisa jadi kan ketika nanti disampaikan kepada masyarakat bahwa last minute bahwa masyarakat memilih
figur-figur tertentu yang ada. Nah ini yang memang juga penting kita coba cermati. Termasuk kami dari Perindo. Kami Perindo juga karena memang kita ada kader, ada nama Tuan Guru Bajang, Zainul Mazzi yang saya pikir Mas Ganjar juga sudah sangat kenal, sudah sangat familiar dengan beliau, bahkan kemarin ke Lombok, sangat akrab sekali. Saya pikir itu kan nama-nama yang saya pikir sangat baik untuk kita perlihatkan kepada publik bahwa ini loh orang-orang terbaik yang memang nanti akan berpartner dengan Mas Ganjar seperti itu. Bahwa kemudian nanti bagaimana kesepakatan politik itu terjadi ya itu secara natural saja begitu ya. Itu sebuah bagian dari sebuah proses politik yang ada saya pikir. Nah nanti kan kalau kami misalnya di koalisi dengan PDIP, P3 dan juga Perindo dan Hanura juga kan kita juga akan berbicara terkait dengan soal seperti ini, siapa memang nanti yang akan layak. Dan semua akan ditentukan tidak hanya soal satu faktor saja, tapi kan banyak-banyak faktor yang ada. Ini yang memang harus betul-betul kita lihat secara lebih komprehensif, secara lebih menyeluruh. Seperti itu. Jadi kalau Mas Edi dan kawan-kawan bergabung sangat terbuka sebetulnya. Sangat terbuka, apalagi kalau misalnya PAN sudah menyatakan, kan PAN juga sudah berkomunikasi dengan PDIP. Iya. Saya pikir kalau komunikasi hanya itu judulnya masih silaturahmi, belum kerjasama politik. Judulnya masih itu ya Mas Edi ya. Tapi kalau misalnya bergabung, kalau koalisi itu kan bisa jadi ada semacam bargaining position. Tapi kalau sudah kerjasama politik itu sudah itikat baik dan sudah sangat memahami kondisi-kondisi yang memang ada di kami di partai itu. Oke, Mas Edi, kita kembali ke momen ketika waktu Pak Zul ya, Ketua Umum PAN berbicara di depan Pak Ganjar dan juga Pak Erik, juga Pak Jokowi. Ya ini kayaknya cocok, tapi tergantung bagaimana Pak Presiden, Panglima, apakah merestui atau tidak. Atau saya mungkin membacanya itu sebagai sebuah arahan. Sampai hari ini tuh itu juga masih menjadi sebuah teka-teki bagi kawan-kawan di PAN. Mas Edi, bagaimana? Ya, jadi memang pada saat kita melaksanakan Rakornas pemenangan pemilu di Semarang, Pak Zul menyampaikan di hadapan khalayak ramai, termasuk juga ada Presiden, ada Pak Erik, ada Pak Ganjar juga, bahwa Pak Presiden kalau Indonesia dipimpin oleh Pak Ganjar dan Pak Erik, insya Allah Indonesia akan maju dan jaya. Itu kata-kata beliau kurang lebih. Nah, dan pada saat itu ditanggapi dengan cara sangat positif oleh semua khalayak yang di situ, terutama konstituen peserta-peserta Rakornas yang merupakan ya caleg-caleg PAN pada saat itu. Dan kita juga memang berharap bahwa Pak Presiden sebagai pembina politik di Indonesia, yaitu juga bisa memberikan arahan supaya pemilu dan pilpres itu berjalan lancar dan teduh. Jadi kita ingin menghindari adanya proses polarisasi yang terjadi di 2019, dan itu Pak Presiden sangat paham karena beliau juga sebagai pelaku politik dalam capres pilpres tersebut sebagai capres. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa dia akan memberikan arahan supaya ya para kontestan ini nanti dalam Pilpres 2024 yang akan bertarung gagasan, bertarung ide, ya tidak lagi kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya ya bisa memecah belah, yang sifatnya ya lebih kepada ideologi agama daripada kita memberikan solusi-solusi yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Tapi kan itu semua akhirnya harus diputuskan juga sebetulnya kan ya. Saya tanya ke Mas Edi karena Mas Edi belum menentukan ke koalisi yang mana. Ini kan sudah bulan Juli nih, Agustus, September, Oktober tinggal sebentar lagi. Artinya ya dalam 2-3 bulan ini harus diputuskan, Mas Edi. Saya kira sih memang begitu, karena memang satu pendaftaran capres-cawapres kan akan di bulan Oktober nanti. Nah, jadi kita berharap lebih baik, lebih cepat bisa diputuskan kemana arah koalisi itu, dan kami harap demikian karena kita juga punya waktu yang cukup untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat sudah tahu kira-kira pilihan-pilihan mereka tuh siapa saja, dan kita bisa berikan kesempatan bagi para capres dan cawapres untuk bisa menyampaikan gagasannya kepada masyarakat. Ini real. Jadi ini juga merupakan kewajiban dari kita sebagai anggota parpol untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar memecah belah atau sekedar sifatnya pragmatis dengan memberikan hadiah atau iming-iming saja. Oke, Bang Usman ada tambahan kalau kita bicara soal komposisi cawapres dan koalisi lagi, melengkapi apa yang tadi disampaikan Kang Ferry dan juga Mas Edi? Ya, ada satu yang menarik untuk diketahui halayak ramai, bahwa pemilu 2024 yang akan datang itu semuanya dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya siapapun nanti yang ditetapkan sebagai cawapres, baik itu di Mas Ganjar maupun di Pak Prabowo, itu pada akhirnya muaranya kita
ikuti pemilu pada 2024, berharap kita akan damai, penuh bahagia untuk mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang. Hari ini P3 sedang membuat strategi pemenangan agar nanti ketika sudah duduk bersama dengan partai-partai yang kerjasama di PDI Perjuangan, mudah-mudahan dengan strategi membangun kemenangan ini bisa terwujud. Kita break dulu, saya akan ke Mas Saidiman nanti langsung. Kemudian segmen terakhir ya, sosok seperti apa yang memang dibutuhkan oleh Pak Ganjar Pranowo? Tadi Kang Ferry menyinggung, kan konfigurasi juga penting, mungkin juga tidak hanya soal faktor elektabilitas, tapi melihat profilnya Mas Ganjar ini, cawapresnya harus yang menurut Anda yang seperti apa kalau kemudian goals-nya adalah untuk menang di Pilpres 2024? Dijawab nanti, kami akan segera kembali sesaat lagi.